Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul tentang teknik budaya clownfish mata kuliah teknik budaya air laut. Sebelum saya mempresentasikan hasil slide yang kami buat, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, Frin Amir. Yang kedua, Devi Diana Imbenai. Yang ketiga, Nur Aisyah. Dan yang keempat, Randi Sampulawa. Baik, slide yang pertama saya akan menjelaskan klasifikasi dan morfologi clownfish. Yang pertama, klasifikasi. Menurut Varianti 2015, klasifikasi clownfish adalah sebagai berikut. Yang pertama, Kingdom Animalia, Filum Chordata, Subfilum Vertebrata, kelas Actinopterygii, subkelas Neopterygii, ordo Perciformes, subordo Labroidei, famili Pamecentridae, genus Amphiprion, spesies Amphiprion ocellaris. Baik, slide yang kedua saya akan menjelaskan tentang morfologi. Clownfish Amphiprion ocellaris berwarna orangi cerah dengan 3 garis putih pada bagian tubuhnya. Ukuran mungil, gerakannya lincah, dan termasuk ikan jinak. Ciri khas yang paling menarik di clownfish adalah badannya yang dihiasi warna-warni cemerlang sesuai dengan tempat hidupnya, yaitu cabang-cabang karang, yaitu anemonen laut, akan membuat ikan yang menyentuhnya akan terluka oleh anemonen laut. Bahkan clownfish bersembunyi di balik cabang-cabang tersebut, menurut Fountain et al. 2017. Selanjutnya, yaitu sifat biologis. Clownfish memiliki warna orange kecoklatan dengan 2 garis belang yang berwarna putih serta warna hitam yang semar-semar di seluruh tubuhnya. Garis belang pertama terletak di belakang mata, di belakang sirip punggung. Ikan ini memiliki ekor yang berwarna putih. Clownfish ini berukuran mungil, panjang sekitar 5-11 cm menurut MC Grotter M 2010. Habitat populasi clownfish masih banyak dan habitatnya terumbu karang sebagai habitatnya masih bagus, dengan daerah penyebaran di Samudra Pasifik, Laut Merah, Samudra Indonesia, Malaysia, Thailand, Maladewa, Burma, dan Australia. Clownfish dapat hidup pada kedalaman 15 meter, di mana hidupnya berada di antara tentakel-tangkel. Anemone merupakan teman utama harus ada bila ingin memelihara clownfish. Metode budidaya clownfish. Kecerdasan lokasi budidaya merupakan faktor yang penting dalam menentukan kelangsungan hidup ikan yang dibudidayakan. Lokasi budidaya harus mampu menyediakan sumber air dengan kualitas yang baik sehingga ikan yang dibudidayakan terhindar dari stres, pertumbuhan yang lambat, dan terjangkitnya penyakit. Informasi mengenai komoditas yang akan dibudidayakan harus diketahui dengan pasti. Informasi dapat dari paparan meter kualitas air, kebiasaan makan, dan distribusi biologis. Kerambak jaring apung KJA. Kerambak jaring apung adalah salah satu wadah budidaya perairan yang cukup ideal yang ditempatkan di badan air seperti waduk, bendungan, danau, dan laut. Kerambak jaring apung merupakan salah satu wadah untuk penyerapan budidaya perairan sistem intensif. Ada beberapa macam ukuran yang paling umum digunakan adalah ukuran rakit. Yang pertama 6x6 meter, yang kedua 7x7 meter, yang ketiga 8x8 meter atau 10x10 meter, yang keempat 3x3 untuk kerambak. Ini adalah pemilihan benih. Menurut Malcolm 2004 menjelaskan bahwa benih yang digunakan untuk budidaya perlu diperhatikan dan diseleksi terlebih dahulu mengenai kesehatannya. Benih yang terserang penyakit akan mengalami hambatan pertumbuhan, dan hal yang lebih membahayakan lagi adalah tertularnya penyakit ke ikan-ikan yang lain. Dan selanjutnya adalah penebaran benih. Penebaran benih sebaiknya dilakukan pada pagi atau sore hari. Aklimatisasi perlu dilakukan karena adanya perbedaan antara suhu dan salinitas dari daerah asal benih atau media transportasi dengan kondisi air tempat pemeliharaannya. Selanjutnya adalah pembesaran.
proses pembesaran hingga dapat dijual ke pasaran. Hal ini dapat memakan waktu 6-18 bulan, tergantung ukuran ikan saat pembenihan dimulai. Jika larva ikan badut diberi makan dengan baik, ikan ini dapat mencapai ukuran 5 cm dalam waktu 4 bulan. Ikan badut yang sudah mencapai stadia juvenil saat berukuran 2 cm dapat dipindahkan ke media pembesaran, yaitu keramba jaring apung atau KJA. Selanjutnya adalah manajemen kualitas air. Manajemen kualitas air ini meliputi suhu, salinitas, oksigen terlarut atau DO, dan juga pH. Kualitas air yang bagus untuk budidaya ikan badut antara lain suhu 27-28 derajat Celcius, salinitas 30-35 ppt, oksigen terlarut atau DO 5,5-5,6 ppm, dan pH 7,8-8,6. Selanjutnya masuk pada tahap manajemen pakan. Pakan merupakan salah satu faktor pembatas bagi organisme yang dibudidayakan. Ketersediaan pakan harus dalam jumlah yang cukup, berkesinambungan dan tepat waktu agar dapat memenuhi target produksi Sari dan Manan 2012. Ikan badut yang sudah berumur 30 hari dapat diberi pakan berupa daging yang dicecah-cecah, daging udang, dan daging. Pemanenan. Langkah persiapan pemanenan meliputi persiapan sarana dan alat panen seperti serokan, bak air laut, aerasi tabung, oksigen, kantong plastik, timbangan, dan kapal atau perahu. Pengendalian hama dan penyakit. Untuk mengetahui jenis penyakit dan cara pencegahannya diperlukan diagnosa gejala penyakit. Gejala penyakit untuk ikan yang dibudidayakan dapat dilihat atau diamati dengan tanda-tanda antara lain ada kelainan tingkah laku ikan, salah satu atau beberapa ikan keluar dari kelompokan, dan cara berenangnya miring atau diving. Ikan yang berada di permukaan langsung menuju dasar dengan cepat. Wadah budidaya. Keramba jaring apung adalah salah satu wadah budidaya perairan yang cukup ideal yang ditempatkan di badan air seperti waduk atau bendungan, danau, dan laut. Keramba jaring apung merupakan salah satu wadah untuk penerapan budidaya perairan sistem intensif KORDI 2011.